malam 17. Tasakuran untuk kita, tirakatan untuk para leluhur, para pejuang negeri yang memerdekakan negeri ini sehingga menjadi negara yang berdaulat, negara yang merdeka, bukan karena hadiah tapi karena perjuangan, kegigihan, mempertaruhkan jiwa dan raga untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Alhamdulillah saya dari kemarin itu mengikuti para penceramah di sosial media. Saya menemukan penceramah yang unik, epik, cerdas, tajam, logik, empiris. Luar biasa, yaitu Kiai Haji Syekhul Rizal. Subhanallah, cara pemaparannya juga enak, masyarakat awam menangkap dan mudah memahami apa yang beliau sampaikan. Sederhana, tajam. Yang menarik adalah apa yang disampaikan itu berbasis aturas, hasanah, salafus sholihin. Bisa saja langsung mereka yang hidup di abad pertengahan yang beliau rujuk, bisa saja ulama sekarang yang merujuk, memiliki keberlangsungan ide dan gagasan serta keilmuan perspektif dari abad pertengahan. Luar biasa. Makanya betul juga sesuatu yang dikatakan aturas itu sebenarnya bukan berhenti pada karya di abad pertengahan, tapi keberlanjutan keilmuan yang dibangun dari fondasi pemikiran abad pertengahan yang masih direnovasi atau dikembangkan dalam desain yang lebih elok di era sekarang ini, itu juga masih dalam kategori hasanah aturas. Dan kelebihan dari hasanah aturas itu apa? Memiliki akar riwayat dari teks kewahyuan dan teks kenabian, juga memiliki relevansi makna yang ditemukan dari hasil dirayah atau riset. Kalau riset itu relevansinya dengan teks kewahyuan dan kenabian atau riwayat kewahyuan atau riwayat kenabian, itu hasil riset itu menguatkan teks kewahyuan dan menguatkan teks kenabian. Dan sebaliknya, kalau ilmu itu historis, didapat dari hasil riset dirayah, itu dikuatkan dengan teks kewahyuan dan kenabian. Ini kekhasan dari hasanah aturas. Dan tidak bisa dipungkiri, di abad pertengahan hingga sekarang ini, masyarakat kita kebanyakan dimulai dari teks. Bahkan kalau kita menganalisis dari kehadiran Nabiullah Adam, leluhur kita semuanya, beliau mendapatkan pengetahuan tentang nama-nama dari Allah.
itu juga bentuk dari teks. Artinya Nabi Adam tidak take for granted mengambil empirisme dan rasionalisme beliau sebagai seorang manusia di eranya, di zamannya, tentang apa yang dia saksikan, dia lihat, dia pahami. Tidak itu. Tapi ada sebuah pengetahuan tentang asma, nama-nama yang dikenalkan kepada Nabi Adam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah bentuk isyarat teks yang memiliki relevansi makna tentang basis ruang kehidupan ini itu harus atau dimulai dari tanda-tanda. Tanda itulah yang disebut minal asma. Dari tiap fenomena ada sebuah asma, ada sebuah tanda. Setiap tanda mungkin bisa berupa simbol, ornamen, atau berupa tanda untuk penyebutan sebuah nama dari isi kesemestaan atau kealaman ini. Artinya basisnya dari pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dikenalkan kepada Nabi Adam. Kemudian sebagai manusia mencoba menggunakan nalar pikiran, pengalaman, dan itu terlihat dari proses dialektika Nabi Adam dengan iblis, dan dengan kealaman pasca beliau diturunkan dari surga bersama Sayyidah Hawa. Dan ada sosok Nabi yang disebut Nabi Idris, Nabiullah Idris. Itu kan kita mengenal Nabiullah Idris itu kan suka merajut ya, merajut atau menenun. Tapi sebenarnya itu adalah isyarat secara simbolik bahwa memang Nabiullah Idris itu adalah sosok Nabi yang dikenal sebagai Nabi yang sangat cerdas dalam memahami fenomena kehidupan ini. Nah, disimbolkan dengan merajut fenomena kealaman, kesemestaan ini menjadi sebuah pengetahuan yang bisa beliau ajarkan kepada umatnya. Selain memang ada kalam-kalam wahyu yang beliau terima. Dan semua nabi mengajarkan risalah kenabian itu bermula dari teks kewahyuan. Dan hikmah-hikmah yang mereka terima di eranya masing-masing dari pengalaman kesejarahan panjang yang sampai kepada para nabi, itu juga menguatkan risalah kenabian. Ada riwayat, ada kearifan-kearifan di zamannya yang turut mewarnai dialektika nubuwah di masing-masing zaman kenabian sesuai dengan mereka yang diutus oleh Allah sebagai utusan Allah untuk mengenalkan ketauhidan pada masyarakat di zamannya, sampai kepada Nabi Muhammad, sampai kepada para ulama, dan semuanya bermula dari teks. Nah, Hasanatul Ras adalah bentuk teks itu sendiri yang
membentuk keadaan, suasana, lingkungan, dan mengartikulasikan sistem kealaman dan kosmologi, kemudian mempengaruhi manusia, mempengaruhi cara berpikir manusia, mempengaruhi cara gerakan manusia di dalam membebaskan dan mencerahkan dirinya, membebaskan dan mencerahkan masyarakat, lingkungannya. Itu. Dan yang menarik dari Kiai Haji Syekhul Rizal, beliau betul-betul kuat dalam teks At-Turos, sehingga beliau itu betul-betul apa yang dia katakan itu bermula dari teks, tapi diartikulasikan dengan nalar yang cerdas, pengalaman yang betul-betul terdokumentasikan dan terartikulasikan oleh kecerdasan beliau, menggabungkan antara teks kewahyuan kenabian Hasnaturos dengan konteks yang mempengaruhi nalar dan pengalaman Kiai Haji Syekhul Rizal. Nah, dan ini kekuatan beliau, sehingga hampir semua memahami bahwa yang mendapatkan predikat Al-Habib itu Nabi Muhammad. Ketika disampaikan oleh beberapa kiai, publik merespon secara biasa. Tapi begitu Kiai Syekhul Rizal yang menyampaikan, wow, publik kayak terpukau dengan penjelasan itu. Karena memang betul secara teks yang menyandang predikat Al-Habib itu Nabi Muhammad, Habibil Mahbub, Syafil Ilali wa Mufarrijil Kurub, Al-Mustafa, Al-Mujtaba, Al-Murtadha, Al-Muntaqa, Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa Nabi Muhammad ini. Semua ulama, semua kiai, bahkan santri-santri yang kuat dalam Hasnaturos memahami itu. Tapi belum ada yang sedahsyat Kiai Haji Syekhul Rizal dalam memaparkan secara publik. Kiai Haji Syekhul Rizal itu betul-betul tajam dan cerdas dalam menguraikan sosok Nabi, satu-satunya hamba Allah yang pantas dan mendapatkan predikat Al-Habib itu adalah Nabi Muhammad. Begitu Kiai Syekhul Rizal yang menjelaskan, publik terpukau, jadi viral di mana-mana. Meskipun sebelumnya sudah banyak yang menjelaskan. Tapi itu kelebihan beliau, keepikan beliau, keunikan beliau unik. Selain seperti apa, bagaimana, menarik, keren. Sehingga dengan hadirnya Kiai Haji Syekhul Rizal itu cukup menambah hasanah diskursus membangun kesetaraan di negeri ini yang berbasis teks maupun berbasis konteks realitas yang dihadapi manusia. Dan dalam pemikiran, penjelasan Kiai Haji Syekhul Rizal clear bagaimana memposisikan manusia sebagai umat Nabi Muhammad SAW dan bagaimana memposisikan Nabi sebagai Al-Habib, Al-Mahbub, Syafil Ilali wa Mufarrijil Kurub. Nah, sekaligus juga bagaimana memposisikan Allah sebagai Rabbul Izzah, memiliki utusan yang bernama Nabi Muhammad, memiliki warasatul anbiya yang bernama para ulama, dan bagaimana mengkontekskan makna-makna teks terkait dengan keagungan Allah, teks terkait dengan risalah kenabian, teks terkait dengan keulamaan, teks terkait dengan kesemestaan, kealaman, teks terkait dengan pola hidup antara manusia. Dan yang menarik adalah teks
At-Turos, yang dalam ramuan Ki Haji Syekhul Rijal itu adalah teks At-Turos yang betul-betul berdialektis secara harmoni dengan kearifan lokal, sehingga nuansa pribumisasi Islam yang disampaikan oleh Wali Songo, oleh para generasi Wali Songo, itu betul-betul terlihat dari refleksi Kiai Haji Syekhul Rijal. Jadi refleksi Kiai Haji Syekhul Rijal itu kayak memiliki keberlangsungan proses pribumisasi Islam yang betul-betul menarik. Ada nilai keislaman yang bersumber dari teks kewahyuan maupun teks kenabian maupun Hasanatul Ras, juga ada kearifan lokal yang betul-betul memiliki nilai-nilai dasar yang bersimetris, yang bisa bertemu dengan prinsip etik universal yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga terasa betul apa yang pernah disabdakan Nabi, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Nah, sesungguhnya aku diutus sebagaimana yang disabdakan Nabi hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Artinya apa? Bukan mematikan etik universal yang sudah ada di tengah masyarakat sebagai sebuah kearifan lokal. Tapi Islam yang dibawa oleh Nabi ini adalah menyempurnakan. Adanya keutamaan kearifan lokal, bagaimana dengan hadirnya Islam ini bisa menyempurnakan kearifan lokal. Sehingga bukan menghapus, tapi untuk menyempurnakan. Bukan menolak kearifan lokal, tapi untuk menyempurnakan. Untuk merekonstruksi kembali, biar menjadi sebuah wajah Islam yang berbasis kearifan lokal, yang indah dan nikmat dirasakan oleh para pengikut, yang notabene bukan dari Arab, yang notabene betul-betul jauh dari jarak kawasan risalah kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW, sehingga betul-betul bisa memperluas jangkauan risalah kenabian, mengisi ruang kesemestaan ini, termasuk di bumi Nusantara ini. Ini perlu sosok-sosok yang memiliki kemampuan melakukan dialektika, melakukan dinamisasi atau pribumisasi Islam, dan terus memberikan nilai perspektif atau interpretasi yang betul-betul bisa dirasakan oleh umat manusia sesuai dengan era dan perkembangan zaman dari masing-masing tokoh yang menyampaikan prinsip-prinsip kewahyuan kenabian dan kearifan lokal yang bisa saling berdialektis, yang bisa saling bertemu. Dan ini betul-betul terasa sosok kehadiran Kiai Haji Syekhul Rijal dalam mewarnai hasanah teks dan realitas kehidupan yang dipenuhi dengan kearifan lokal dan diisi oleh manusia dengan berbagai pengalamannya masing-masing, sehingga muncul apa yang disebut keberagaman, dan keanekaragaman.